terlalu jauh, ternyata ada seorang kuntilanak yang sudah Hai teman-teman, balik lagi sama aku dari si yang gak pakai serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Nah oke, sekarang kita akan masuk ke cerita yang mau aku bawa ini nih. Jadi teman-teman, kali ini tuh aku mau menceritakan tentang pengalaman-pengalaman para ojol atau para ojek online yang ada di Indonesia. Nah jadi ceritanya tuh banyak banget, aku akan ceritain ke kalian satu persatu. Dan cerita ini tuh aku dapatkan beberapa dari Instagram. Dan di sana ada banyak banget cerita-cerita tentang ojek online. Ada yang lucu, ada yang serem, dan lain-lain. Nah sekarang aku akan menceritakan yang bagian serem-seremnya aja nih. Nah oke, kita akan masuk ke cerita yang pertama. Nah, jadi cerita ini tuh diawali dari ada seorang driver ojek online yang waktu itu dia tengah mengantarkan seorang penumpang yang turun di daerah kuburan Cina di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, setelah menurunkan penumpang, karena iseng, bapak driver ojol ini pun akhirnya tuh berselfie gitu sambil menantikan ada orderan baru yang masuk di aplikasinya. Nah, setelah selfie, akhirnya bapak ini pun mengirimkan foto selfie-nya kepada anaknya yang berada di rumah. Nah, tapi setelah dikirimkan ke anaknya, ternyata anaknya menyadari ada sesuatu yang ganjil di foto tersebut, yakni ada sebuah penampakan kuntilanak yang berada di belakang bapak tersebut, tepatnya berada di seputaran kuburan Cina di daerah itu. Nah, karena kaget, akhirnya bapak ini pun segera pergi dari tempat tersebut dan dia pun bercanda, oh pantesan aja, jadi dari tadi tuh kayak gak ada orderan sepi tuh emang gara-gara penampakan ini toh. Lagian selfie di tengah kuburan, ya pasti aja tuh kalian tuh akan mendapatkan ya seperti penampakan, bonus-bonus penampakan kayak gitu ya kan. Oke, kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Nah, jadi kisah itu tuh dialami oleh salah seorang driver ojol yang bernama Bapak Aris, dimana kejadian ini tuh terjadi di daerah Tembalang, daerah Jawa Tengah. Saat itu dirinya mengaku tengah mengantarkan sebuah order makanan untuk customernya di malam hari. Tapi bukan orderan Pikopi ya, karena Pikopi kan dicari di warung juga banyak, iya kan? Ketika si Bapak Aris menuju ke rumah customernya dia, tiba-tiba aja motor yang dikendarai dia itu mogok di tengah jalan. Nah, pas keadaan motor mogok itulah akhirnya Bapak Aris turun dari motornya dan menyadari kalau dia sudah ada di antara semak belukar. Padahal dia mengaku juga kalau sebenarnya dia itu tadinya tuh berjalan lurus-lurus aja, lempang-lempang aja di jalan yang bukan semak belukar. Tapi ketika motornya macet, tiba-tiba aja dia udah ada di kawasan semak belukar tersebut. Bapak Aris pun akhirnya meminta tolong dan kemudian dia ditolong oleh warga sekitar. Nah, kisah selanjutnya, ini adalah kisah yang dibagikan oleh akun Instagramnya @newdramaojol.id, dimana kisah ini tuh diceritakan oleh seorang driver yang saat itu melewati jalan di daerah Cipinang, Jakarta Timur pada jam 3 pagi. Namun tiba-tiba aja dia dibuat terkejut oleh sesuatu yang tiba-tiba menyeberang, dan sesuatu itu adalah seekor hewan. Tapi anehnya hewan itu bukanlah anjing ataupun kucing, melainkan seekor babi yang berwarna hitam. Dia pun akhirnya menyimpulkan kalau sebenarnya hewan itu bisa jadi seekor babi ngepet. Tapi gimana menurut kalian? Mungkin aja jam 3 pagi itu emang ada babi yang melintas, anakan babi mungkin, atau emang babi yang tersesat aja, babi hutan mungkin, ya kan, kita nggak tahu kan. Lagian itu yang bikin heran ya, ini bapak tuh ya ngedriver sampai jam 3 pagi, bayangin jam 3 pagi ngapain masih ada di jalan pak, seharusnya bapak tuh udah pulang, udah istirahat, nanti bangun-bangun jam 3 pagi tuh ya bapak sholat tahajud kayak gitu ya kan, sambil minum kopi-kopi abis itu ya kan, supaya melek lagi terus nanti bisa ngedriver subuh-subuh gitu. Oke? Nah, oke, kita masuk ke cerita yang selanjutnya.
oleh akun Instagram @dramaojol.id. Nah, jadi ceritanya waktu itu ada seorang driver Grab yang menerima sebuah orderan tepatnya di Dusun Sawahan, Godean, Yogyakarta. Nah, tapi anehnya ketika si driver ojol ini menerima orderan, customer yang memesan driver tersebut tidak bisa dihubungi, dan lagi ditambah akun yang memesan driver tersebut tidak ada namanya. Tapi waktu itu katanya driver ini cukup nekat dan tetap mengambil orderan tersebut, padahal itu udah jelas banget ya, customernya nggak bisa dihubungi, nggak bisa ditelepon, terus abis itu nggak ada namanya juga si customer ini, tapi ada nomor handphone yang menghubungi. Nah, setelah itu karena akhirnya driver ini pergi dan nekat untuk mengambil orderan tersebut, dia berjalan di daerah yang waktu itu sangat sepi dan sama sekali tidak ada rumah yang berdiri di daerah itu. Nah, waktu itu juga katanya memang orderan itu diambil pada waktu malam hari. Nah, ketika melewati jalan tersebut dikatakan kalau di sepanjang jalanan tersebut sama sekali tidak ada lampu penerangan jalan. Nah, akhirnya si driver ini menyalakan lampu kendaraannya. Nah, setelah lampu dinyalakan, betapa terkejutnya si driver ini, ternyata di depan dia yang tidak terlalu jauh ternyata ada seorang kuntilanak yang sudah menanti dia di depan ujung jalan. Nah, karena memang dia itu nekat, akhirnya si supir ini pun menabrak si Mbak kuntilanak ini. Nah, setelah ditabrak, katanya kuntilanaknya justru malah tertawa seolah-olah mengejek driver ojek online tersebut. Nah, oke, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Menurut aku tuh ya, bapaknya ini tuh nekat banget. Dia tuh sampai berani-beraninya banget nabrak si kuntilanak, sumpah. Itu paling kalau aku langsung putar balik aja. Aku nggak tahu lagi gimana mau nabrak, putar balik aja aku paling takut. Oke, kita lanjutkan cerita yang berikutnya. Nah, cerita yang berikutnya ini adalah dapat pesanan aneh yang tujuannya ke kuburan. Nah, jadi kisah ini tuh diceritakan katanya ada seorang driver ojek online yang mendapatkan orderan yang cukup aneh, dimana orderan itu berisi sebuah pesanan yakni kain kafan, bunga, spidol merah, dan pikopi. Bukan. Selain pesanan-pesanan yang aneh tersebut, lokasi yang diberikan oleh pemesan ini pun katanya cukup mengerikan, di mana tempat pesanan yang dituju ini adalah di sebuah kuburan, tepatnya di TPU Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Nah, setelah mengetahui kalau orderannya ini cukup aneh dengan barang-barang yang aneh seperti itu dan tempat tujuannya berada di kuburan, akhirnya si driver ojol ini pun langsung meng-cancel pesanan tersebut. Ada banyak juga yang berkomentar katanya kalau sebenarnya itu adalah ulah orang iseng, tapi ada juga yang mengatakan kalau sebenarnya TPU tersebut memang angker, makanya bisa aja memang orderan tersebut berasal dari makhluk-makhluk astral yang berada di kuburan tersebut. Nah, oke, kita masuk ke cerita yang selanjutnya. Nah, jadi ceritanya belum lama ini tuh ada seorang driver ojek online yang tengah mengantarkan penumpangnya dengan rute yang jauh. Cerita ini katanya juga disampaikan di salah satu kolom komentar YouTube akunnya Jurnal Risa, dan kemudian akhirnya dibaca oleh Mbak Risa Saraswati. Kemudian sama dia diupload kembali cerita itu di Twitternya. Driver ojek online dengan akun Herman Suherman itu awalnya bertanya kepada Mbak Risa apakah Mbak Risa punya tim yang bernama Cindy. Asalnya waktu itu dia menceritakan kalau katanya dia pernah bertemu dengan Mbak Cindy, di mana Mbak Cindy ini mengaku kalau dia merupakan salah satu anggota dari timnya Jurnal Risa. Nah, kemudian lalu kemudian dia menceritakan awal mulanya bertemu dengan Mbak Cindy ini. Nah, waktu itu dia mendapatkan orderan dengan nama Mbak Cindy dan dia memang mendatangi Mbak Cindy ini. Nah, mereka waktu itu bertemu di Istana Plaza di Bandung dan Mbak Cindy meminta untuk Pak Herman ini mengantarkan dia pergi ke daerah Subang dengan ongkos imbalan yang dijanjikan yakni sebesar 400.000. Bahkan katanya ketika mereka sempat berhenti di pom bensin di daerah Lembang, Bapak Herman ini tuh sempat dibonceng sama Mbak Cindy sampai ke rumah tujuan yang dituju oleh Mbak Cindy. Dan katanya di sepanjang perjalanan banyak sekali orang yang menatap ke Pak
Herman dengan perasaan yang aneh. Lalu perjalanan dari Lembang ke Subang, Mbak Cindy ini tuh banyak bercerita tentang hal-hal gaib kepada Pak Herman dan sempat juga menceritakan tentang jurnal Risa, di mana dia mengaku kalau dia adalah salah satu tim dari timnya jurnal Risa. Mbak Cindy pun waktu itu juga sempat menawarkan kepada Pak Herman kalau Pak Herman mau ikut syuting di timnya jurnal Risa. Dia mengatakan kalau Pak Herman akan dibayar sebesar 200.000 untuk sekali syuting. Setelah sampai di tujuan, Pak Herman ini katanya disuruh untuk menunggu Mbak Cindy di depan mulut gang. Jadi Mbak Cindy itu rumahnya kayak masuk ke dalam gang gitu, dan Pak Herman harus menunggu di ujung gang tersebut. Sementara Mbak Cindy harus pulang dulu untuk mengambil uang karena dia katanya takut kepada ayahnya kalau misalnya dia pulang menggunakan ojek online dengan jarak sejauh itu. Akhirnya Pak Herman pun menunggu di mulut gang, dan waktu itu Mbak Cindy juga sempat menunjukkan rumahnya kepada Pak Herman. Selang 1 jam setelah Pak Herman menunggu Mbak Cindy, akhirnya beliau pun langsung saja pergi ke rumah Mbak Cindy karena memang sudah menunggu terlalu lama ya. Anehnya setelah Pak Herman sudah berada di depan rumahnya yang dikatakan itu adalah rumahnya Mbak Cindy, katanya rumah yang dia lihat itu adalah rumah yang sangat kotor, kumuh, dan memang sudah kosong. Nah, setelah itu dia pun juga tidak kehabisan akal. Dia mencari di mana Mbak Cindy, dan bahkan dia juga bertanya kepada penduduk setempat apakah mengenal seorang wanita yang bernama Cindy. Tapi warga di sekitar situ sama sekali tidak mengenal wanita dengan nama Cindy. Nah, karena itu pun akhirnya Pak Herman ini pulang. Setelah sampai di kota Subang, dia memutuskan untuk beristirahat di salah satu base campnya ojek online. Di sanalah akhirnya Pak Herman ini menceritakan ceritanya kepada para driver yang lain dan meminta bantuan untuk menyelidiki siapa sih sebenarnya Mbak Cindy ini. Nah, selang 1 hari setelah kejadian tersebut, akhirnya Bapak Herman pun melanjutkan kegiatannya seperti biasa di Bandung. Setelah itu akhirnya dia mendapatkan chat atau mendapatkan kabar dari temannya yang berada di kota Subang sana, dan temannya ini menceritakan kalau Mbak Cindy, sosok yang baru saja diantar oleh Pak Herman ini, ternyata adalah seorang korban kecelakaan yang meninggal dalam perjalanan dari Bandung ke Subang. Dan katanya Mbak Cindy ini adalah korban kecelakaan sekitar 4 tahun yang lalu. Dan saat itu pun akhirnya Pak Herman ini juga terkejut, tapi mau gimana lagi, namanya juga ternyata dia dibonceng dan diorder oleh sesosok yang sudah meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Dan gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah ini menarik banget? Ini sebenarnya cukup serem ya. Ini sebenarnya yang aku sayangkan tuh ya, udah jauh-jauh dari sana 400.000 kan katanya, iya kan? Ternyata yang order adalah hantu, so nggak bisa dibayar. Tapi ya semoga aja Pak Herman ikhlas ya, karena teman-temannya juga sempat support supaya Pak Herman ikhlas lah ya, tambah ikhlas gitu, karena uangnya nggak bakal dibalikin. Karena setelah dicari tahu juga ini memang bukan manusia. Oke, kita masuk ke cerita yang selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu tuh kan sempat ada cerita atau berita duka di mana memang ada beberapa murid siswa-siswi SMPN 1 Turi Sleman Yogyakarta yang menjadi korban daripada kegiatan pramuka yakni susur sungai. Nah, dari kejadian itu akhirnya timbullah suatu cerita yang merupakan salah satu cerita yang cukup menyeramkan. Nah, ceritanya ini didapat dari Info Cegatan Solo, di mana di sini diceritakan kalau katanya ada beberapa driver ojek online yang sempat mendapatkan orderan dari tempat evakuasi korban susur sungai ini. Nah, jadi ceritanya waktu itu katanya ada seorang driver ojek online yang mendapatkan sebuah orderan dengan atas nama inisialnya adalah SA, di mana tempat titik penjemputannya ini berasal di Dusun Dukuh dan titik tepatnya berada di tempat evakuasi di Jembatan Sempor dengan tujuan menuju ke Pasar Sleman. Namun anehnya ketika si driver ini pergi ke titik yang sudah ditentukan, dia tidak menemukan SA ini. Akhirnya si driver ini pun bingung dan mencari tahu dan bertanya-tanya kepada para penduduk sekitar apa benar di sini ada seorang yang bernama SA. Ketika itu para penduduk ini tuh katanya tidak mengenal sama
sama sekali wanita dengan inisial SA. Namun ada seorang warga dari RT 3 yang mengatakan kalau di daerahnya memang tidak ada wanita dengan inisial SA. Namun SA ini merupakan salah satu korban daripada kejadian atau tragedi susur sungai beberapa waktu yang lalu. Dan kejadian itu juga cuma dialami oleh satu driver ojek online, melainkan ada sekitar 2 atau 3 driver ojek online yang menerima orderan yang sama yang berasal dari SA ini. Nah, oke, tadi itu aja teman-teman cerita aku hari ini. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa juga kalian untuk klik like-nya kalau kalian suka banget sama video aku. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk kalian selalu ya nikmatin kopi di sela-sela kegiatan kalian. Sampai ketemu lagi besok, jangan lupa, bye bye.